Oke, kali ini saya akan melakukan instalasi Ubuntu server, di mana di dalam Ubuntu server nanti kita install web server dan PHP ya. Setelah itu kita lanjutkan dengan instalasi Windows Windows 7 untuk akses ke database-nya ya. Kita mulai ke Ubuntu server dulu. Di sini saya udah punya VM Ubuntu server dengan RAM 4 GB, prosesornya 2. Oke, semuanya ini udah saya setting. Oke, di sini untuk settingan networknya saya bikin bridge ya, bridge ke WiFi saya sekarang. Udah kita start. Ini sedang terbuka instalasi Ubuntu-nya. Kemudian kita pilih try on install Ubuntu server. Oke, di sini kita sudah masuk instalasi Ubuntu-nya. Kita pilih bahasa dulu, bahasa Inggris. Lanjut kita Ubuntu server. Oke, lanjut. Internetnya ini kita default aja ya, default, dan done. Proxy kita kosongin. Kita nunggu ini ya, apa, repositorinya sedang di setting. Berarti ini menunjukkan koneksi internet kita sudah tersambung ya dengan WiFi kita. Oke, kemudian kita lanjut. Di sini udah ada disk mirror location path test. Dan kita down. Di sini pilih disknya, kita default aja sesuai yang kita berikan ini ya, 25 GB. Kita setting di virtual box-nya juga tadi. Ini langsung down saja. Continue. Kita kasih nama. Bentar. Said, Said, Said. Password Said, 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 Said. Dan kita down. Kita skip aja, langsung continue. Intel SSH wajib ini, nggak wajib sih, maksudnya saya pingin pakai SSH. Kemudian kita down. Di sini kita skip aja, nggak install aplikasi apa-apa. Lanjut down. Nah, di sini sedang proses instalasi, jadi kita tunggu sampai selesai. Ya, ini instalasi Linux-nya udah selesai. Kita reboot dulu. Oke, kita sudah masuk ke Ubuntu servernya. Kita coba login ya. Said, Said, Said. Oke, di sini sudah masuk. Kita coba ping google.com. Nah, di sini berarti dia sudah terkoneksi ke internet ya. Oke, selanjutnya kita akan instalasi web server. Kita bisa menggunakan Nging atau apa sih. Kemudian sama install PHP juga. Oh, kita clear dulu. Clear. Kita lihat IP-nya dulu ya. Dia dapat berapa? 192.168.1.14. Kita buka WSL. Kita mencoba akses menggunakan SSH ya. SSH Said at 192.168.1.14. Kita yes. Passwordnya Said, Said. Oke, kita sudah masuk ke server. Kita pakai WSL aja via SSH biar enak. Oke, lanjut. Kita instalasi web server Apache dan PHP ya. Bentar. Apache, PHP, DigitalOcean. Oke. Di sini saya lihat tutorial dari DigitalOcean aja.
Kita lihat di sini. Oke. Oke, di sini pertama kita update dulu repositorinya. Oke, jika sudah diupdate, kita install Apache-nya terlebih dahulu. Setelah proses instalasi Apache, kita bisa lihat sistemctl status Apache 2. Nah, di sini Apache sudah jalan ya. Sudah jalan, kita cek web servernya apakah sudah benar-benar jalan. Nah, di sini kita sudah masuk ke halaman defaultnya Apache. Berarti instalasi web server sukses. Lanjut kita instalasi PHP. Kita ke bawah. Nah, ini PHP. Nah, kita copy. Untuk MySQL kita nggak butuh ya. Gini, enter. Yes. Oke, proses instalasi PHP sudah selesai. Coba kita cek dulu PHP mainv. Di sini kita otomatis menggunakan PHP versi 8.3 ya. Ini versi yang paling terakhir, latest. Kemudian kita buat virtual host ya, virtual host di Apache. Oke, langsung saja kita copy bagian sini. Your domain ini ganti nama aplikasi kita ya. Contoh app gitu aja. Enter. Kemudian permissionnya kita setting your domain diganti nama aplikasi. Kemudian kita bikin file config untuk Apache-nya. Defaultnya itu ada di etc apache 2 set available. Nah, your domain ini ganti app. Samain aja sama dengan nama folder aplikasi kita. Kita enter. Kita sudah masuk ke nano. Kemudian kita copy konfigurasinya. Server name kita masukkan localhost. Kemudian alias kita hapus saja karena kita belum punya domain ya. Kalau udah punya domain bisa dimasukkan ke situ. Kemudian server admin kita masukkan email saya. Masa 3000. Kemudian dokumen root ini kita arahkan ke folder aplikasi kita, yaitu tadi ada di var www app. Oke, selesai. Kita simpan, Ctrl X, Y, enter. Nah, setelah itu kita aktifkan konfigurasi yang sudah kita buat dengan komen A2 nsite, enable site ini artinya. Your domainnya ini ganti nama konfigurasi kita, yaitu app. Kita enter. Nah, di sini sudah diaktifkan ya. Lanjut, di sini kita matikan dulu default set dari Apache, yaitu yang ini. Ini halaman defaultnya kita matikan dulu dengan komen disset ya, disable set artinya ya. Kemudian enter. Setelah kita disable set defaultnya, kemudian kita cek dengan cara config test apakah config yang sudah kita buat tadi sudah berhasil atau ada error gitu. Kita enter. Nah, di sini sintak oke ya, berarti
config yang kita buat tadi sudah tidak ada masalah gitu. Oke, kemudian kita reload Apache-nya, enter. Apache sudah ke reload. Kemudian kita buat ini ya, file PHP di direktori aplikasi kita tadi ya. Ini var www your domain ganti app app. Nah, index PHP. Nah, kita udah masuk. Kita bisa tuliskan PHP biasa. Kita PHP info aja. PHP info. Nanti muncul info PHP-nya. Oke. Setelah itu kita bisa akses tadi ini. Kalau kita reload, nah dia sudah masuk ke PHP info dari server ini ya. Dia pakai PHP berapa ini? Versionnya yang tadi. Nah ini. Coba kita ganti lagi. Sama jangan PHP info. Eco Said gitu ya. Kita save, kita reload. Nah ini sudah muncul Said. Eh, Mungkin dari sini untuk instalasi web server Apache dan PHP sudah selesai. Kita lanjutkan untuk konfigurasi MS Access di operating system Windows. Oke, lanjut kita instalasi Windows di VirtualBox ya. Kita new, kemudian kita kasih Windows. Ini foldernya, bentar, di sini aja, select folder. ISO-nya yaitu ISO Windows 7 ya. Ini ISO-nya. Kemudian kita skip ini aja deh. Kita next. RAM-nya kita kasih 4 GB. Core-nya boleh di 4 core. Hard disk kita kasih 50 GB. Next. Udah kita finish. Setelah itu kita start. Oke, kita sudah masuk ke instalasi Windows 7. Ini biarkan default saja. Kemudian kita langsung next. Install now. Oke, kemudian ini kita accept. Next. Kita custom. Ini unallocated kita new aja. Langsung kita apply. Size-nya 50 GB ya. Oke, kita pilih disk yang ini. Kemudian next. Nah, di sini proses instalasi kita tunggu sampai selesai aja ya. Oke, setelah proses instalasi Windows 7 berhasil, ini kita setup dulu ya untuk penggunaan Windows 7 pertama kali. Kita tulis Said PC, kemudian next. Password ini kosongin aja, next. Produk key, skip. Ini accumulator, kemudian tanggalnya plus 07 ya, ada di Jakarta. Kemudian kita next, kita kasih public network. Nah ini tunggu. Oke, di sini proses instalasi Windows 7 sudah selesai ya. Di sini kita sudah masuk ke Windows-nya. Kita lanjutkan untuk instalasi MS Access. Oke, di sini saya sudah punya file Microsoft Office 2007 ya. Di sini kita akan share file ini ke specific people. Di sini kita cari everyone. Kemudian kita add. Kemudian kita share. Dan di sini juga kita akan share dulu. Everyone add. Nah, oke, kita share. Kemudian kita buka CMD.
kita lihat dulu IP laptop host kita itu dapat IP berapa, IP config. Nah, kemudian kita cari WiFi ya, soalnya kita pakai sambungan WiFi. Di sini IP-nya itu 192.168.1.9. Coba kita ping dulu di sini di VM-nya. Kita buka CMD, kemudian ping 192.168.1.9. Nah, di sini dia sudah nge-replay ya. Jadi antara Windows 7 dan Windows 11 yang jadi host ini sudah tersambung. Kemudian kita buka run untuk mengakses file yang kita share tadi ya. Dan kita ketikkan IP-nya 168.1.9, kemudian oke. Oke, di sini sudah terbuka file sharingnya. Kita masuk ke sini PVC downloads. Nah, ini MS Office yang kita share tadi ya. Kita copy, kemudian kita masukkan ke desktop sini. Di sini proses copy ya. Kita tunggu sampai selesai. Setelah proses copy file ISO Microsoft Office 2007, kita install dulu ini ya, buat buka file ISO-nya. Kita install dulu WinCDEMU, kita yes. Kemudian kita langsung aja install. Oke, proses instalasi sudah selesai. Coba kita klik kanan, kemudian select drive letter and mount. Kita kasih disk V aja, kemudian oke. Nah, di sini sudah terbuka ya. Kita ke komputer. Di sini MS Office 2007 udah ke mount. Kita buka, klik 2 kali. Kemudian kita install ini Office 2007 Enterprise. Klik 2 kali. Yes. Di sini nah, kemudian di sini enter your product key. Nah, ini key yang kita sudah copy tadi, kita masukkan. Copy, paste. Kemudian kita continue. Di sini ACC, continue, install now. Nah, ini kita tunggu sampai selesai. Setelah menunggu waktu yang lama, proses instalasi MS Office 2007 selesai ya. Kita close. Kemudian kita buka MS Access-nya ya. Akses. Oke. Di sini sudah terbuka MS Access. Kemudian kita bikin database baru. Kita klik new. Kemudian kita kasih nama database-nya mahasiswa. Di sini database-nya ada di directory C, user, Said, dokumen ya. Kemudian kita create. Di sini sudah ada tampilan tabel 1 dengan kolom ID. Kemudian mau menambahkan kolomnya, kita klik 2 kali di sini. Kolomnya yaitu nama mahasiswa. Kemudian tambah lagi satu kolom NPM mahasiswa. Oke, seperti itu. Kemudian kita simpan, Ctrl S, kita kasih nama TBL mahasiswa. Kemudian kita oke. Nah, di sini pembuatan database mahasiswa dengan tabel TBL mahasiswa. Kemudian saya mau isi dengan ID-nya, ini auto increment ya. Kemudian nama mahasiswa NPM-nya 1412 220068.
Saya tambah lagi. NPM-nya terserah ya, plus 12 22 00 99. Kemudian kita simpan, Ctrl S. Jadi di TBL mahasiswa ini ada dua data ya, yaitu Said Abdullah dan Dias Fian. Oke, setelah pembuatan database, kemudian kita open connection database ini ya, database mahasiswa. Ternyata setelah saya browsing dan pindah dari satu forum ke forum lainnya, yang membahas tentang koneksi MS Access lewat IP, ternyata itu tidak bisa dilakukan ya. Di sini ada penjelasannya. You cannot connect an MS Access database residing on a server. Berarti dia tidak bisa connect saat berbeda dengan server ya, karena dia menggunakan full UNC path. Nah, dia itu harus nyantumin path-nya dia. Nah, di sini harus nyantumin path ke file MDB atau file ACCDB ya. Nah, dalam kasus ini kita kan udah beda server nih, udah beda komputer. Nah, untuk mendapatkan file MDB dan ACCDB-nya itu tidak bisa ya, tidak bisa dilakukan. Kemudian that mean non HTTP, berarti tidak bisa diakses melalui IP atau TCP seperti itu. Nah, di sini kemudian dia juga nulis alternatif lain, yaitu menggunakan SQL Server atau MySQL, karena dia bisa membuka koneksi menggunakan soket atau menggunakan TCP IP seperti itu. Mungkin untuk setup MS Access cukup di situ aja. Kita akan pindah ke database MySQL seperti itu ya. Lanjut, kita akan melakukan instalasi MySQL di dalam Windows 7 ya. Oke, mari kita lanjutkan. Sekarang proses instalasi MySQL, database MySQL di dalam sistem operasi Windows 7. Di sini saya sudah punya file MySQL installer. Saya sudah download di official websitenya ya. Ini versi 8.0. Kita klik 2 kali, nanti akan muncul proses instalasi MySQL-nya. Kemudian kita klik run, kita tunggu. Setelah itu akan muncul jendela tampilan MySQL installer. Di sini saya akan pilih full ya, karena saya mau install semuanya. Di sini ada keterangannya apa saja yang akan diinstal, yaitu MySQL Server, MySQL Shell, dan MySQL routernya. Kemudian ada MySQL Workbench juga. Dan kita next. Nah, ini ya aplikasi-aplikasi yang akan terinstall. Kemudian kita klik execute. Kita tunggu sampai selesai. Instalasi MySQL dan beserta aplikasi penunjang lainnya sudah selesai ya. Sini udah centang hijau semua. Kemudian kita next. Ini konfigurasi ya, konfigurasi MySQL Server, MySQL Router, dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk konfigurasi MySQL servernya, config type-nya di sini saya pilih server komputer ya. Kemudian koneksinya oke, TCP IP agar bisa diakses lewat server yang lain ya, atau komputer sebelah lewat IP gitu. Kemudian portnya 3306 default, kemudian kita next.
Di sini kita akan menggunakan password ya sebagai autentikasinya. Dan next. Nah, di sini passwordnya saya bikin Said. Kemudian ini saya ketik ulang Said. Nah, di sini saya akan menambahkan satu user yang akan saya gunakan, namanya yaitu Said. Di sini hostnya alhost ya, jadi dia itu bisa nerima koneksi dari mana aja. Kemudian role-nya yaitu DB admin. Kita kasih password Said. Dan oke, kita next. Ini juga next saja, biarkan default. Lanjut, ini juga next. Kemudian execute. Kita tunggu sampai selesai. Oke, jika sudah selesai kita langsung finish saja. Kemudian next. Setelah itu kita coba connect ke server ya. Ini MySQL server versi 8 yang telah kita install tadi. Statusnya running. Di sini username-nya root, kemudian passwordnya Said. Kita cek. Nah, di sini connectionnya lancar ya, hijau. Kemudian kita next, terus kita execute, finish. Setelah instalasi MySQL server selesai, kita akan coba buka database-nya dulu ya. Kita ke start, kemudian all programs, MySQL, ke MySQL server, kemudian MySQL server command line ya. Di sini passwordnya tadi ya, Said. Nah, di sini kita sudah masuk ke MySQL-nya. Kita ketik query seperti biasanya. So database. Di sini database-nya masih bawaan default. Saya akan bikin database baru. Create database Uniro gitu aja. So database. Nah, di sini database Uniro sudah ada ya. Kemudian saya mau masuk ke database Uniro. Use Uniro. Di sini saya sudah menggunakan database Uniro. Kemudian saya ingin bikin satu tabel mahasiswa, yaitu terdiri 2 kolom, nama dan NPM. Create tabel mahasiswa, 2 kolom yaitu name, tipe datanya teks, yang satunya NPM, tipe datanya INT gini ya. Kemudian enter. Jangan lupa titik koma. Nah, di sini sudah berhasil. Kita akan melihat tabel yang sudah kita buat tadi ya. So tables. Kita enter. Nah, di sini sudah ada satu tabel yaitu tabel mahasiswa. Coba kita lihat strukturnya. Des mahasiswa. Enter. Nah, di sini sudah ada 2 kolom ya, yaitu name dan NPM. Kemudian di sini saya akan menambahkan data ke dalam tabel mahasiswa ini ya. Insert into mahasiswa, values, name-nya yaitu Sukoco dengan NPM 14.12.22.00.99. Titik koma. Berhasil. Kemudian saya lihat datanya ya. Select all from mahasiswa. Nah, di sini mahasiswa Sukoco sudah masuk ya. Untuk instalasi MySQL berarti sudah berhasil. Sekarang kita akan mencoba menyambungkan server kita, server
web server kita maksudnya. Kita akan menyambungkan web server kita yang ada di Linux menggunakan Apache, kemudian kita sambungkan dengan database MySQL yang ada di Windows melalui TCP/IP seperti itu. Kita akan sandingkan seperti ini ya biar enak. Oke, di sini adalah tampilan Windows 7 saya. Kemudian di sebelah saya ini adalah WSL yang sudah terhubung ke server VirtualBox saya. Ini servernya melalui SSH ya. Oke, seperti itu. Jadi langkah pertama kita akan menulis script PHP yang dimana kita akan menggunakan MySQL Connect ya. Seperti pelajaran yang ada di mata kuliah pemrograman web. Kita ke sebentar. Kita ke CD kita ke CD var www app yang dimana ini adalah direktori apps kita yang kita sudah setting saat instalasi Apache. Di sini masih kosong, kemudian saya bikin satu file baru namanya index.php. Nah, sebelumnya saya sudah menuliskan script, jadi tinggal copy paste saja. Di sini ya, tes MySQLi di mana error reportingnya saya munculin agar jelas kalau ada error atau gagal gitu ya. Kemudian di sini MySQL Connect ini adalah IP dari Windows kita. Kita cek terlebih dahulu ya dengan cara kita buka cmd ipconfig. Nah, di sini kita dapat IPv4 yaitu 192.168.1.7. Kita lihat di script kita 192.168.1.7 udah benar ya. Kemudian di sini adalah username dari MySQL kita yang sudah kita setting di awal tadi saat proses instalasi, yaitu username-nya Said, kemudian passwordnya Said, dan kita menggunakan database Uniro. Nah, di sini adalah pengecekan. Jika linknya gagal, dia akan memunculkan ini ya, error could not connect, tidak bisa connect. Nah, setelah itu jika koneksinya berhasil akan menjalankan query select from mahasiswa. Jadi nanti semua data yang ada di tabel mahasiswa itu dia muncul semua. Di sini tabel headernya yaitu ada nama dan npm. Kemudian di sini kita akan memunculkan name dan npm. Kurang lebih scriptnya seperti itu sih. Jadi kita copy aja langsung. Kita copy, kemudian kita buka server kita tempel langsung di sini. Kemudian kita save, enter. Nah, setelah itu kita buka web server apa aja kita lihat IP dulu, yaitu IP-nya 1.4. Kita paste. Nah, di sini sudah muncul nama dan npm yaitu Sukoco 1412220099 ya. Saya akan mencoba menambahkan lagi di database-nya, yaitu gini aja, insert into mahasiswa Sukoco ini saya ganti Said, kemudian npm-nya 1412220068. Enter, berhasil. Kemudian di web servernya kita reload. Nah, di sini berarti menandakan bahwa web application kita yang ada di Linux menggunakan Apache dan dengan
MySQL server yang ada di Windows 7 sudah berhasil terhubung dengan baik menggunakan metode TCP/IP